Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam harmoni. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman dan Ibu dosen penggampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, yaitu Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwerastuti, SE. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk mempresentasikan sebuah materi akuntansi keberlanjutan yang berjudul Standar Pengungkapan Spesifik Kinerja Ekonomi. Next. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nikadek Widiawati dengan NIM 2017051218, dan yang kedua ada Lydia Dumaria Sihombing dengan NIM 2017051221, dan yang ketiga ada Niketut Desita Aryani dengan NIM 2017051222, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nilus Karini dengan NIM 2017051234. Next. Adapun submateri yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian standar pengungkapan spesifik, dan yang kedua yaitu ada bagian-bagian standar pengungkapan spesifik kinerja ekonomi. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian standar pengungkapan spesifik. Dalam pengungkapan standar spesifik, terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada pengungkapan standar umum, dan yang kedua ada pengungkapan standar khusus. Next. Di dalam pengungkapan standar umum, berlaku untuk seluruh organisasi yang menyediakan laporan keberlanjutan. Di dalam pengungkapan standar umum ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada strategi dan analisis. Di sini pengungkapan standar ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalamnya. Dan yang kedua ada profil organisasi, di mana pengungkapan standar ini mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagi rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada di dalam pedoman. Dan yang ketiga ada aspek material dan boundary teridentifikasi. Nah, di sini pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan konteks laporan, aspek material, serta pernyataan ulang. Dan yang keempat ada hubungan dengan pemangku kepentingan. Pengungkapan standar tersebut merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Dan yang kelima dan yang keenam, ada tata kelola pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang yang pertama ada struktur tata kelola dan komposisinya, dan yang kedua ada peran badan tata kelola tertinggi dalam penetapan tujuan, nilai dan strategi organisasi, dan yang ketiga ada kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi. Next. Dan yang keempat, ada badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko. Kelima, peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Dan yang terakhir, peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial, remunerasi, dan intensif. Dan di sini bagian ketujuh yaitu etika dan integritas. Pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang nilai, prinsip, standar, dan moral organisasi. Kedua, ada mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan tata hukum. Dan yang ketiga, ada mekanisme internal dan eksternal untuk pelaporan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum, dan masalah integritas indikator yang termasuk di dalam bagian ini adalah G4 sampai 56 sampai dengan G4 58. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengungkapan standar khusus. Laporan keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait dengan aspek material, yaitu aspek yang dampaknya diidentifikasi sebagai penting bagi organisasi. Aspek material adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan, atau yang secara nyata mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Pengungkapan standar khusus ini meliputi pendekatan manajemen dan indikator. Pengungkapan pendekatan manajemen atau disclosure on management approach atau DMA dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menerangkan bagaimana pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkaitan dengan aspek material. DMA merupakan informasi naratif tentang bagaimana organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon dampak aktual maupun potensi dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pedoman ini mengatur pengungkapan standar khusus ke dalam 3 kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kategori sosial lebih lanjut dibagi ke dalam 4 subkategori, yaitu praktik ketenagakerjaan, kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Yang pertama yaitu kategori ekonomi. Dimensi keberlanjutan berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori ekonomi memberikan gambaran mengenai arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu kategori lingkungan. Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. 23 kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input energi dan air dan output, yaitu emisi, efluen, dan limbah. Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Yang terakhir yaitu kategori sosial. Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Kategori sosial berisi subkategori yaitu praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia dan aspek investasi, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Next. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian standar pengungkapan spesifik kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan 3 sektor, yaitu yang berkontribusi besar terhadap perbaikan ekonomi Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, ada 3 sektor yang terdapat dalam sektor tersebut, yaitu ada pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Menurut Sindonews, pada tanggal 12 September tahun 2016. Selain ketiga sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi juga berkat andil pertumbuhan sektor pertambangan. Pada tahun 2015, sektor ini mengalami pertumbuhan yang negatif. Namun memasuki periode 2016, sektor ini mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan sebuah hal yang baik bagi Indonesia. Namun di balik pertumbuhan tersebut, ada resiko yang akan menjadi konsekuensi bagi masyarakat Indonesia, yaitu masalah transportasi, transparansi, pengungkapan lingkungan. Next. Lalu ada bagian-bagian standar pengungkapan spesifik kinerja ekonomi. Kategori ekonomi menggambarkan arus modal diantaranya pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi dari utama organisasi di seluruh masyarakat. Yang pertama ada aspek kinerja ekonomi, yaitu G4 sampai EC1 sampai dengan G4 sampai dengan EC4, yaitu laporan G4 sampai dengan EC1 yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Lalu yang kedua ada aspek keberadaan di pasar, yaitu ada G4 sampai dengan EC5 sampai dengan G4 EC8, yaitu tentang implikasi finansial
itu ada implikasi finansial, resiko, dan serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi bagi perubahan iklim. Itu termasuk dalam aspek kinerja ekonomi G4EC1 sampai dengan G4EC4. Lalu yang G4EC4 sampai dengan G4EC3, yaitu ada cangkupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti. Lalu di G4EC4 ada bantuan finansial yang diterima dari pemerintah panduan. Lalu yang kedua yaitu aspek keberadaan pasar G4EC5 sampai dengan G4EC8, yaitu di G4EC5 ada rasio upah standar pegawai pemula atau entry level menurut gender dibagikan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasi yang signifikan. Lalu di G4EC6 ada perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan. Lalu yang ketiga ada aspek kinerja ekonomi tidak langsung, yaitu G4EC7, yaitu tentang pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan. Lalu G4EC8 ada dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk dalam besarnya dampak. Lalu yang keempat ada aspek praktik pengadaan, yaitu di G4EC9, yaitu tentang perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desita. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang ada dalam G4EC1 dari aspek kinerja ekonominya, yaitu G4EC1 sampai dengan G4EC4, dan apa yang berada di G4EC5 hingga seterusnya. Dalam aspek kinerja ekonomi, G4EC1 itu yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, yang berisi laporan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dengan basis akrual termasuk komponen dasar untuk pengoperasian global organisasi seperti tercantum di bawah ini. Seperti nilai ekonomi langsung yang dihasilkan yaitu pendapatan, nilai ekonomi yang didistribusikan yaitu biaya operasional, upah dan tunjangan karyawan, pembayaran kepada pemodal, pembayaran kepada pemerintah berdasarkan negara, dan investasi masyarakat. Dan nilai ekonomi yang ditahan, yaitu dihitung sebagai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, dikurangi nilai ekonomi yang didistribusikan, serta untuk menilai dampak ekonomi lokal dengan lebih baik. Selanjutnya G4EC2, yaitu implikasi finansial dan risiko, serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim. Berisikan laporan dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di mana terdapat potensi untuk menghasilkan perubahan substantif dalam operasional, pendapatan, atau pengeluaran, termasuk uraian risiko atau peluang dan klasifikasinya seperti misalnya fisik, peraturan, atau lainnya. Dan yang kedua, uraian tentang dampak terkait dengan risiko atau peluang, dan lainnya. G4EC3, yaitu cakupan kewajiban organisasi atau atas program imbalan pasti, yaitu yang berisi yang pertama, bila kewajiban yang direncanakan yang dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi, laporkan taksiran nilai kewajiban tersebut. Yang kedua, bila terdapat sumber dana terpisah untuk membayar kewajiban rencana pensiun, laporkan. Yang ketiga, bila dana yang disiapkan untuk membayar kewajiban rencana pensiun tidak sepenuhnya dapat ditanggung, jika ada, jelaskan strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk memastikan agar sepenuhnya dapat ditanggung. Yang keempat, laporkan persentase gaji yang dikontribusikan menurut karyawan
atau pemberi kerja. Yang kelima, laporkan tingkat partisipasi pada rencana pensiun. Selanjutnya G4 EC4, yaitu bantuan finansial yang diterima dari pemerintah bantuan, yang berisikan yang pertama, laporkan nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah selama periode pelaporan, termasuk keringanan pajak dan kredit, subsidi, bantuan investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, laporkan informasi di atas berdasarkan negara. Dan yang terakhir, laporkan apakah dan sejauh mana pemerintah ada dalam struktur pemegang saham. Selanjutnya dalam aspek keberadaan di pasar, yaitu yang pertama dari G4 EC5. G4 EC5 berisi rasio upah standar pegawai pemula atau entry level menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan. Yaitu yang berisi yang pertama, bila sebagian besar tenaga kerja dibayar berdasarkan upah yang harus mematuhi aturan upah minimum. Yang kedua, laporkan jika aturan upah minimum regional tidak berlaku atau bervariasi di lokasi-lokasi operasi yang signifikan. Dan yang terakhir, laporkan definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Selanjutnya ada G4 EC6, yaitu perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi signifikan. Yang berisi yang pertama, laporkan presentase manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi signifikan. Yang kedua, laporkan definisi manajemen senior yang digunakan. Yang ketiga, laporkan definisi geografis organisasi tentang lokal. Dan yang keempat, laporkan definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Selanjutnya dalam aspek dampak ekonomi tidak langsung. Dalam aspek dampak ekonomi tidak langsung, ada G4 EC7 sampai dengan G4 EC8. G4 EC7 yaitu pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan, yang berisi yang pertama, laporkan sejauh mana pembangunan investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan signifikan. Yang kedua, laporkan dampak saat ini atau yang diperkirakan pada masyarakat dan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, laporkan apakah investasi dan jasa tersebut merupakan keterlibatan komersial, natura, atau secara cuma-cuma. Selanjutnya G4 EC8, yaitu tentang dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak. Yang pertama, laporkan contoh dampak ekonomi tidak langsung, positif dan negatif, signifikan yang teridentifikasi dimiliki organisasi. Hal ini termasuk yang mengubah produktivitas organisasi, sektor, atau ekonomi secara keseluruhan, perkembangan ekonomi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, laporkan tingkat signifikansi dampak dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, serta agenda kebijakan. Dan yang terakhir ada aspek praktik pengadaan, yaitu G4 EC9, yang berisi perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan, yaitu berisi yang pertama, laporkan presentase anggaran pengadaan yang digunakan di lokasi operasi yang signifikan yang dibelanjakan pada pemasok lokal pada operasi yang dimaksud. Yang kedua, laporkan definisi geografis organisasi tentang lokal. Dan yang terakhir, laporkan definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Desita. Next. Baik, di sini saya akan simpulkan, di mana pengungkapan standar umum ini bisa dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada strategi dan analisis, yang kedua ada profil organisasi, yang ketiga ada aspek material dan boundary teridentifikasi, yang keempat ada hubungan dan pemangku kepentingan, yang kelima profil laporan, yang keenam ada tata kelola pengungkapan etika dan integritas pengungkapan, yang ketujuh ada etika dan integritas pengungkapan. Nah, dan yang selanjutnya ada pengungkapan standar khusus. Pedoman ini mengatur pengungkapan standar khusus ke dalam 3 kategori, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, kategori sosial lebih lanjut dibagi ke dalam 4 sub, yaitu ada praktik tenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja. Yang kedua ada hak asasi manusia. Yang ketiga ada masyarakat. Dan yang keempat ada tanggung jawab atas produk. Di mana pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari pertumbuhan 3 sektor yang berkontribusi besar terhadap perbaikan ekonomi di Indonesia, di mana dimensi keberlanjutan ekonomi terkait dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi dari para pemangku kepentingannya, dan terhadap ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori ini pun menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Baik, karena sekian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.